Di awal film, memperlihatkan sebuah desa yang hancur berantakan karena imbas perang besar antara kerajaan Tiando dan Kekaisaran Wuhun. Bahkan ada seorang anak kecil yang buta karena insiden ini. Desa ini merupakan tempat Tangsan dibesarkan, disebut Desa Roh Mulia. Meskipun desa dan para penduduk mengalami kerugian besar, tapi kakek Jack alias pemimpin desa beranggapan, selama ada Tangsan, maka pihak Tiando pasti akan bisa mengalahkan Kekaisaran Wuhun, dan penderitaan ini akan segera berakhir. Di tempat lain, Tangsan terlihat memasuki sebuah dimensi, di mana Dewa Asura lagi-lagi memintanya untuk mewarisi posisinya. Selama Tangsan mau menerima warisan Dewa Asura, maka dia bisa menyelamatkan orang-orang yang dia pedulikan. Tapi di saat bersamaan, Tangsan juga akan kehilangan mereka. Nah, ternyata semua adegan di awal film tadi adalah mimpi Tangsan. Seolah-olah dia bisa melihat masa depan, sehingga membuat keyakinannya mulai goyah. Apakah dia harus mewarisi posisi Dewa Asura? Sementara itu di Benteng Jeling, Bibi Dong terlihat sudah kembali ke tempat ini. Bahkan dia membentuk sebuah formasi atau segel untuk segera mewarisi posisi Dewa Raksasa. Keesokan harinya, ketika Ji Xiang sedang berlatih teknik senjata rahasia Sekte Tang, Dewa Tangsan tiba-tiba menghampirinya. Setelah 6 bulan tidak bertemu, Tangsan terlihat sangat puas dengan perkembangan muridnya ini. Selain memberikan cincin roh pemberian dewa milik Xiaowu yang bisa menjadi cincin roh ke-9-nya, Tangsan juga memberikan segel Trisula di dahi Ji Xiang. Segel itu bisa dia gunakan untuk mendatangi Pulau Dewa Laut dengan status murid Dewa Laut Tangsan. 老师，就会相信你的身份，你额头上留下的烙印。你是海神的弟子，我还有重要的事情要去办。和您说上几句话。 Beberapa saat kemudian, ketika anggota 7 Monster Strike ingin meninggalkan Pulau Dewa Laut, mereka dikejutkan kalau pedang Dewa Asura terlihat sedang menekan Tangsan. Merasa kasihan kalau kekasihnya terus-menerus dipaksa untuk mewarisi posisi Dewa Asura, Xiaowu lantas meminta Tangsan untuk membiarkan dirinya mengambil posisi tersebut. Ucapan Xiaowu jelas membuat Tangsan terkejut. Jika dirinya terpilih menjadi pewaris Dewa Asura, pastilah jalan warisannya akan lebih sulit dari Dewa Laut. Namun, ucapan Tangsan tidak dihiraukan oleh Xiaowu. Selama dia bisa bersama Tangsan selamanya, apapun pastilah dia akan lakukan. Dan benar saja, proses penyerapan energi ini membuat Xiaowu merasakan sakit yang luar biasa hebat. Bahkan energi domain Asura di tangan kiri Tangsan juga terserap ke dalam tubuh Xiaowu. Tapi untungnya proses penyerapan ini berjalan lancar dan tidak menimbulkan efek negatif di tubuh Xiaowu. Namun yang membuat Tangsan heran, kenapa domain Asura di tubuhnya tidak sepenuhnya memasuki tubuh Xiaowu? Apakah Dewa Asura masih memiliki rencana lain? Belum sempat Tangsan berpikir lebih jauh, dia tiba-tiba merasakan aura Qian Rensu, sehingga dia meminta seluruh rekannya untuk bergegas kembali ke Benteng Jeling. Setelah pertempurannya dengan Qian Rensu berakhir, dia barulah akan menyusul mereka ke medan perang. 兵不血刃，瓦解武魂帝国。此去若能成功，哥，一定要小心。我们就此分别。拥有了与我一战的资格，你终于成就海神。 Di sisi lain, meski keadaan medan perang terlihat aman, tapi selama kurang lebih 1 bulan ini,
pihak Kekaisaran Wuhun terus-menerus mengirim pasukan skala kecil untuk mengintimidasi pihak Tiando, sehingga terus-menerus menimbulkan korban jiwa kedua belah pihak. Meski Master telah memerintahkan seluruh pasukan untuk bersiap melakukan perang kapan saja, tapi dia juga berharap keadaan seperti ini bisa bertahan sampai ketujuh muridnya kembali. Keesokan harinya, Mu Bai yang baru saja tiba di medan perang terlihat sangat terkejut kalau para mayat yang tergeletak di medan perang telah menghilang, sehingga dia meminta Ma Hongjun untuk melaporkan hal ini kepada Grandmaster. 消失了，是你搞的鬼！ Sementara itu, 6 pemuja besar Aula Wuhun terlihat kesal dengan kemunculan Bibi Dong di benteng Jeling. Dia bahkan duduk di kursi Qian Rensu, sehingga membuat pemuja ke-7 dan ke-6 mencoba mengusirnya secara paksa. Tapi sayang, serangan mereka tidak sedikit pun bisa mempengaruhi Bibi Dong. Bahkan seketika aura di tempat tersebut berubah drastis, dan sebuah segel kematian pemanggil roh terbentuk. Melihat hantu Dolo dan Krisan Dolo yang sudah tewas tiba-tiba muncul di hadapan mereka, jelas membuat ke-6 pemuja sangat terkejut. Apa yang sebenarnya terjadi kepada kedua orang ini? Bahkan kekuatan mereka lebih kuat dari sebelumnya. Tidak menjawab pertanyaan tersebut, Gu Mei dan Yu Guan justru mengatakan kalau mereka hanya menggunakan cara lain untuk bisa bertempur bersama Bibi Dong. Kejadian ini semakin membuat Dolo buaya bertanya-tanya, apakah mayat yang hilang di medan perang adalah ulah Bibi Dong? Dan apa yang sebenarnya ingin dilakukan tantenya Cok Santuy ini? Bibi Dong mengatakan kalau sebentar lagi dia akan menjadi dewa, tapi dia masihlah membutuhkan bantuan ke-6 pemuja di hadapannya untuk mengamankan tempat warisannya. Bibi Dong juga berjanji selama mereka bisa melakukan tugas dengan baik dan membantunya menjadi seorang dewa, maka setelah pihak Tiando dikalahkan, dia bersedia menyerahkan hak penguasa Kekaisaran Roh kepada Qian Rensu. Pasalnya tidak ada yang lebih penting bagi Bibi Dong selain menjadi seorang dewa. Terlebih lagi Qian Rensu juga merupakan putri semata wayangnya. Pada awalnya, mereka sempat ragu untuk kembali memulai perang. Pasalnya perang sebelumnya telah menimbulkan banyak korban jiwa kepada pihak Kekaisaran Wuhun. Tapi Bibi Dong bilang, tugas mereka hanyalah mengirim pasukan. Di saat itu tiba, Kekaisaran Wuhun akan memiliki pasukan yang tidak terkalahkan. Secara bersamaan dengan hal ini, Bibi Dong kembali membuka formasi gerbang kematian, yang mana gerbang tersebut mampu membuat prajurit yang tewas kembali hidup, sehingga menjadikan mereka sebagai prajurit mayat atau lebih dikenalnya dengan sebutan zombie lah ya. Untuk meyakinkan ke-6 pemuja, Bibi Dong mengatakan jika mereka mau membantunya mewarisi posisi dewa, maka dia bisa saja kembali menghidupkan Qiando Liu. Sementara itu, pihak Tiando justru terlihat heran dengan segel yang terbentuk di medan perang. Du Gubo bahkan beranggapan segel ini mungkinlah yang menyebabkan mayat di medan perang menghilang dalam waktu 1 malam. Di saat bersamaan Master tiba di tempat ini, dia bilang ini semua ulah Bibi Dong. Dari buku kuno yang dia pelajari, Bibi Dong terlihat menggunakan cara kuno dan jahat untuk membuka jalan warisan dewa. Kembali ke tempat Tangsan, pertarungan dua dewa hampir dimulai. Qian Rensu mengatakan, karena Tangsan sudah menjadi dewa, maka mereka bisa bertarung dengan cara adil. Tidak ingin melewatkan kesempatan ini, Tangsan kembali mengajak Qian Rensu bertaruh dan menentukan nasib kedua kerajaan dari pertarungan mereka, sehingga tidak lagi menimbulkan korban jiwa di kedua belah pihak. Siapapun yang kalah, maka kerajaan yang didukung tidak boleh lagi memulai perang.
dan siapapun yang menang tidak diizinkan menindas rakyat dari pihak yang kalah. Dengan sangat percaya diri, Qian Rensu langsung menyetujui permintaan tersebut. Terlebih lagi mereka saat ini sama-sama seorang dewa, jadi tidaklah ada yang bisa merubah perjanjian tersebut. Setelah perjanjian disepakati, pertarungan dua dewa tidaklah bisa terhindarkan. Dalam pertarungan, Qian Rensu terlihat menggunakan segala jenis teknik serangan dewa untuk menyerang Tangshan tanpa henti. Namun hanya mengandalkan kekuatan lautan dan teknik ke-10 Trisula Dewa Laut, Tangshan dengan mudah memblokir segala serangan Qian Rensu. Baku hantam serangan-serangan mau saling mereka lepaskan. Meskipun bertarung di udara yang merupakan tempat paling efektif bagi Dewa Malaikat, namun Dewa Laut Tangshan dengan mudah mampu mengimbanginya. Bahkan pertarungan kedua dewa ini terlihat berjalan mengelilingi setiap sudut benua Doulo. Selain membawa kerusakan di beberapa tempat, pertarungan mereka juga membawa keuntungan dan keindahan bagi kita yang melihatnya. Bahkan kedua dewa ini selalu menjaga kekuatan mereka untuk tidak melukai manusia yang tidak berdosa. Sampai akhirnya, ketika berada di lokasi yang tepat dan jauh dari jangkauan makhluk hidup, Dewa Laut Tangshan menggunakan kemampuan ketiga dari teknik 13 bentuk Trisula untuk menekan Qian Rensu. Di medan perang, demi mempercepat rencana mewarisi posisi Dewa Raksasa, Bibi Dong memerintahkan seluruh pasukan Kekaisaran Wuhun untuk membantai semua pasukan Kekaisaran Tiando. Melihat pergerakan tersebut, Jenderal Gelong lantas meminta pasukan untuk menyerang dan melindungi tanah air kerajaan Tiando. Tidak tinggal diam, 6 anggota Monster Strike juga menunjukkan kekuatan, di mana mereka semua saat ini sudah bergelar Feng Hao Dolo atau level di atas 90. Bahkan memiliki penampilan atribut baru layaknya seorang dewa. Bahkan kali ini Oscar menggunakan sosis klon dari Dolo Chenshin. 不可以吗？你居然同意让这小子斗罗奥斯卡！ Di tengah pertarungan, secara mengejutkan formasi segel kematian yang Bibi Dong tempatkan di medan perang tiba-tiba bereaksi. Selain menimbulkan aura jahat kepada seluruh pasukan, segel itu merenggut jiwa pasukan kedua belah pihak. Melihat kejadian ini membuat Master akhirnya menyadari apa alasan jasad para prajurit menghilang hanya dalam waktu 1 malam. Setelah jasad menghilang, mereka akan diubah menjadi sebuah energi hitam yang terserap ke dalam segel kematian, sehingga bisa mempercepat Bibi Dong menjadi seorang dewa. Menurut pengetahuan Master, dewa yang diwarisi dengan cara menyerap energi jahat dan membunuh dengan kebencian adalah dewa raksasa. Nah, karena proses pewarisan akan segera dimulai, Bibi Dong menyerahkan gerbang Jeling kepada para pemuja besar. Mubai jelas tidak tinggal diam. Jika Bibi Dong menjadi dewa, pastilah akan semakin membuat pihak mereka terdesak. Sehingga dia meminta rekan-rekannya untuk segera menghentikan prosesnya. Di medan pertarungan,
Ma Hongjun terlihat kesal atas tindakan Bibi Dong yang memanfaatkan prajurit demi kepentingannya sendiri. Terlebih lagi menurutnya, apakah hal ini disebut layak dipanggil dewa? Ucapan tersebut lantas memancing kemarahan Dolo Burung, sehingga pertarungan di antara mereka tidak bisa terhindarkan. Secara bersamaan dengan hal ini, Rongrong segera memberi dukungan khusus kepada seluruh rekan-rekannya. Selain meningkatkan kekuatan mereka 2 kali lipat, Dai Mubai bersama Oscar berhasil melumpuhkan beberapa prajurit dengan sangat mudah. Sedangkan Xiao bersama Ju Jing mencoba menghadapi pemuja keempat. Dalam hitungan detik, menyadari jika pertarungan jarak dekat tidak menguntungkan, pemuja keempat merilis teknik roh ke-8 pengendalian monster. Melihat teknik tersebut, Xiao Wu dengan cepat menggunakan amarah Buddha untuk membatasi serangan pemuja keempat. Meski pemuja keempat sempat menggunakan teknik roh ke-5 pertahanan, namun sayang teknik roh ke-9 Xiao Wu dengan mudah menghancurkan pertahanan tersebut. Di sisi lain, melihat gerbang warisan berada di atas benteng Jeling, jelas membuat Qian Rensu terkejut. Sebenarnya apa yang ingin dilakukan Bibi Dong, sehingga dia bersama Tang San bergegas menuju lokasi tersebut. Sementara itu, dikarenakan pemuja keempat telah tewas dalam pertarungan, Dolo Buaya meminta rekan-rekannya untuk segera mundur dari medan pertarungan. 不对劲， 束手就擒吧！这 Meski Tang Hao bersama pasukan lainnya mencoba mengejar Dolo Buaya, namun sayang baru saja tiba di lokasi tersebut, dia merasakan ada hal yang janggal. Dan benar saja, mereka tiba-tiba dikejutkan dengan kemunculan monster naga dan beberapa prajurit mayat hidup. Kejadian ini jelas membuat mereka dalam kondisi terdesak. Selain gagal mengejar Dolo Buaya, mereka justru terperangkap oleh kepungan pasukan hantu. Bahkan Dolo Gumei dan Yu Guan juga terlihat muncul di tempat ini. Melihat kedua orang itu tiba-tiba nongol di medan perang jelas membuat Ma Hongjun terkejut bukan main. Apa yang sebenarnya terjadi? Di sisi kejauhan, Master kembali beranggapan ternyata jasad pasukan yang hilang, selain bisa mempercepat Bibi Dong menjadi dewa, Bibi Dong juga bisa merubah mereka menjadi pasukan mayat hidup yang terus menyerang tanpa henti, sehingga membuat pihak mereka semakin terdesak. 就交给他比比东吧，我们在嘉陵关督战即可。非常不利。 Perang antara kedua belah pihak terus berlangsung. Setiap korban dari pertempuran ini akan langsung berubah menjadi mayat hidup di bawah kendali formasi kematian Bibi Dong. Yang artinya, semakin banyak pasukan yang tewas, maka akan semakin menguntungkan bagi pihak Kekaisaran Wuhun. Sehingga Xiu Beng meminta Master untuk segera menarik mundur pasukannya. Tapi Master beranggapan, meski mereka menarik mundur pasukan, Kekaisaran Wuhun juga tidak akan berhenti. Yang artinya, hanya pemenanglah yang memiliki kesempatan untuk hidup. 才有一线生机，不能撤退，更不能投降，这是一场豪赌。 Qian Rensu yang baru saja tiba di benteng juga terlihat heran dengan tindakan Bibi Dong. Meskipun mereka berada di pihak yang sama, namun Qian Rensu juga kurang setuju dengan perang kali ini. Memanfaatkan manusia untuk kepentingan pribadi, bahkan membuat arwah mereka tidak bisa beristirahat dengan tenang. Tidak berselang lama, Tang San juga menunjukkan diri, langsung menantang Bibi Dong baku hantam. Kemunculan Tang San yang sudah menjadi dewa laut jelas menggemparkan. Bahkan Master nyaris jantungan melihat satu-satunya muridnya menjadi seorang dewa.
胜利。 Tang San menegaskan, semua penderitaan makhluk hidup saat ini disebabkan oleh Kekaisaran Wuhun. Apakah Qian Rensu masih ingin membantu Bibi Dong? Bukannya mengerti dengan ucapan Tang San, Qian Rensu justru mengedepankan keegoisannya untuk secepat mungkin mengalahkan Tang San, sehingga dia bisa kembali memimpin Kekaisaran Wuhun untuk mengakhiri perang. Dikarenakan prinsip kedua dewa ini memanglah selalu berbeda dari zaman penjajahan, pertarungan dua dewa pun kembali terjadi. Dalam duel kali ini, Qian Rensu langsung menggunakan teknik matahari malaikat, sementara Tang San teknik terakhir dari 13 tombak Trisula, menyatukan semua atribut di tubuhnya menjadi Trisula Dewa Laut, disebut juga sebagai penyatuan tubuh dan tombak. Alhasil, seperti di masa lalu, Dewa Malaikat kalah telak oleh Dewa Laut. Bahkan pemuja ketiga langsung melesat mencoba memblokir jatuhnya Qian Rensu. Meski tidaklah terluka parah pasca terkena serangan tersebut, namun jatuhnya Qian Rensu langsung membangkitkan semangat pihak Tiando. Di bawah pimpinan Tang Hou dan Tang Xiu, seluruh petinggi pihak Tiando berusaha untuk segera menaklukkan benteng Jeling sebelum Bibi Dong menyelesaikan proses warisan Dewa Raksasa. Di saat kondisi semakin memburuk dan pasukan mayat pun terus berdatangan silih berganti, Du Gubo mengambil keputusan untuk menggunakan teknik tatapan Medusa. Dan siapa sangka, teknik ini ternyata mampu merubah pasukan mayat hidup menjadi batu. Teknik ini sendiri berasal dari tulang roh kepala milik Du Gubo, bukan dari kemampuan cincin rohnya. Mampu merubah apapun menjadi batu, bahkan mampu membekukan energi Master Roh di bawah level dulu. Menurut analisa Du Gubo, pasukan mayat ini pastilah dikendalikan oleh gerbang Dewa Raksasa. Selama dia berhasil mengendalikan pasukan mayat dengan tatapan Medusa, maka formasi kematian bisa dihentikan, sehingga Bibi Dong juga tidak bisa menjadi dewa. Tapi untuk berhasil mengendalikan Yu Guan dan Gume, dia harus menggunakan kekuatan yang lebih besar. Meskipun hal ini beresiko mengancam keselamatannya, tapi Du Gubo tidaklah memperdulikannya. Pasalnya hal ini adalah satu-satunya cara menghentikan Bibi Dong. Meski Yu Guan dan Gume berusaha menyerang Du Gubo, tapi dengan adanya para Master Roh tingkat tinggi dan dukungan Rongrong, kedua mayat hidup ini dengan mudah mampu diatasi. Bahkan cara yang dilakukan Du Gubo ini terbilang efektif. Pasalnya proses penyerapan energi gerbang kematian juga mulai melambat. Tidak ingin melewatkan kesempatan di saat pihaknya unggul, Xiu Beng segera memerintahkan seluruh pasukan untuk menaklukkan gerbang Jeling. Pertarungan sangat intens membuat mereka terlihat mulai kelelahan. Meski Oscar dan Rongrong mampu memberikan dukungan untuk membelikan kekuatan anggotanya, tapi jelas efek yang diterima Du Gubo tidaklah terlalu signifikan. Pasalnya pelepasan energi yang terlalu besar tidak akan bisa bertahan lama. Namun dengan sifat Du Gubo, dia pastilah tidak akan menyerah. Walaupun Yu Guan mencoba memprovokasi Du Gubo kalau sebentar lagi Bibi Dong akan menjadikannya sebagai mayat hidup, dan dia juga tidak akan bisa merubahnya menjadi batu. Du Gubo juga tidak memperdulikannya. Bahkan dia tanpa terduga menggunakan seluruh kekuatannya untuk melepaskan teknik keputusasaan Medusa ke seluruh medan perang. Alhasil, teknik yang dilepaskan Du Gubo benar-benar mampu menghentikan proses penyerapan energi gerbang kematian.
Tang San yang sedang bertarung dengan Qian Rensu saja sampai terkejut kalau Du Gubo ternyata mampu melakukan hal seperti ini. Namun jelas pelepasan kekuatan besar dan berjangka panjang pastilah memiliki konsekuensi. Selain menguras seluruh kekuatan Du Gubo, tulang roh Medusa juga hancur. Bahkan Rongrong juga sudah tidak bisa lagi memberikan dukungan kepadanya. 辜负他独斗罗的名号，代价使出美杜莎的绝望。是我之喜。 Meski pada awalnya Du Gubo berhasil menghentikan gerbang warisan untuk sementara waktu, tapi bersamaan dengan kematiannya, formasi gerbang warisan Bibidong kembali aktif. Bahkan ketika Tang San lengah, Bibidong tiba-tiba menunjukkan diri dan langsung menyerangnya tepat di bagian hati Dewa Lautnya. 唐三，他成就罗刹之后， Melihat putranya terluka fatal, jelas membuat Tang Hou murka, bahkan langsung menghancurkan 9 cincin rohnya untuk menyerang Bibidong. Di momen ini, melihat anggota 7 Monster Strike dan Dolo Chenshin serta Dolo Gurong juga ingin melindungi Tang San, Bibidong lantas menggunakan sebuah barrier tak terlihat, sehingga bisa mengisolasi mereka dari dunia luar. Meskipun Ma Hongjun bersama rekan-rekannya mencoba untuk menghancurkan pembatas, tapi sayang pembatas ini diciptakan oleh seorang dewa, sehingga manusia fana tidak bisa berbuat apapun. Bahkan sekelas Tang Hou saja mengakui kehebatan pembatas ini. Nah, mengetahui bahwa pihak Tiando diambang putus asa, Bibidong lantas mengajak Qian Rensu untuk memusnahkan tubuh Tang San. Meski pada dasarnya Qian Rensu memiliki dendam kusumat kepada Bibidong, namun dikarenakan tindakannya ini demi kekaisaran Wuhun, Qian Rensu akhirnya menuruti perintah ibunya. Tepat di momen genting, dengan sisa-sisa kekuatannya, Tang San melepaskan serangan 13 tombak emas untuk membuka celah, tepat ke arah Qian Rensu. 我们必须集中力量。 Mengetahui ada peluang, 7 anggota Moses Strike, Gurong, dan Chenshin lantas menyatukan kekuatan untuk menerobos barrier penghalang, sehingga bisa memberikan Tang Hou kesempatan membawa tubuh Tang San meninggalkan tempat ini. Menyadari tidaklah memiliki peluang melarikan diri, baik Chenshin dan Gurong lantas melakukan aksi bundir, mencoba menyerang kedua dewa dengan seluruh kekuatan mereka, mati sebagai seorang pahlawan perang. 血债也该还。 Kejadian ini jelas menjadi pukulan besar bagi Ning Rongrong. Bahkan dia masihlah terus berusaha untuk menerobos barrier demi menemui kedua kakeknya. Melihat tindakan Rongrong, lantas membuat Ning Fengzi dan Oscar juga terbawa suasana alias baper. Mereka bertiga melakukan aksi gila dan mimin rasa nggak guna. Pasalnya baik Chenshin dan Gurong memanglah sudah koit, bahkan berpesan kepada mereka untuk tidak menangisi perpisahan ini. Beberapa saat kemudian, sebelum meninggalkan medan perang, Bibidong menegaskan pihak Tiando saat ini tidak lagi memiliki seorang dewa. Jika mereka tidak menyerah dalam waktu 1 hari, maka seluruh pihak Tiando akan bernasib sama seperti Tang San. Tidak berselang lama, menyadari kalau pihak Tiando tidaklah akan pernah menyerah meski tanpa hadirnya Tang San, Bibidong lantas meminta Qian Rensu untuk memastikan kondisi medan perang. Namun siapa sangka, Qian Rensu menolaknya, di mana dia sadar dengan sifat Bibidong yang rakus akan kekuasaan, dia pastilah hanya ingin memanfaatkan dirinya saja. Ucapan barusan jelas memancing kemarahan Bibidong. Andai saja Qian Rensu bukan anaknya, mungkin dia sudah mencabut nyawanya. Kematian Tang San jelas menjadi pukulan besar bagi seluruh kerabat dekatnya, apalagi Tang Hou.
Dia benar-benar menyesali kejadian ini. Pasalnya sejak Tangsan kecil, dia dan Ahin belum bisa membahagiakannya. Namun ketika berniat menebusnya setelah perang usai, Tangsan justru koit di tangan Bibi Dong. Dengan alasan tersebut, serta demi membayar rasa sakit hari ini, Tang Hao berniat untuk membuat Bibi Dong membayar perbuatannya. Di momen menyedihkan kayak hidup kalian, Ning Fengzi tiba-tiba memberikan sebuah harapan, di mana menurut legenda, dulu ada 2 doulo tipe pendukung yang pernah melakukan pengobatan, bahkan berhasil menerobos dari ranah manusia menjadi dewa. Meski pada awalnya roh pelindung mereka tidaklah memiliki kecocokan, tapi karena pikiran mereka saling terikat, kedua doulo pendukung tersebut berhasil melakukan fusi roh, sehingga mampu membangkitkan kembali orang mati. Ucapan barusan jelas mengejutkan, bahkan Master saja belum pernah mendengar legenda tersebut. Pasalnya seorang Master tipe pendukung bisa mencapai level Feng Hao Dolo sangatlah langka. Terlebih lagi seorang tipe pendukung selalu berlindung di balik tipe penyerang. Akan tetapi jika legenda tersebut benar, maka hal itu sangatlah mirip dengan Oscar dan Rongrong. Oscar lantas menegaskan, ketika dia dan Rongrong sama-sama mencapai level Dolo, mereka berdua sama-sama menerima warisan dewa. Kemungkinan 2 dewa itulah yang dimaksud Ning Fengzi. Dengan alasan tersebut, meski membangkitkan dewa lebih sulit dibandingkan membangkitkan manusia, namun baik Oscar dan Rongrong tidaklah akan pernah menyerah, mengandalkan keajaiban untuk memulai proses pembangkitan Dewa Laut Tangsan. 能否成功，我们也只能破例给人我一本不该插手人间之事。是人间最珍贵的宝藏，我从不相信奇迹。 Melihat kekuatan roh Oscar dan Rongrong sudah berada di ambang batas, Demu Bai lantas meminta seluruh rekan-rekannya untuk memberikan dukungan kekuatan roh kepada mereka berdua, sehingga proses pembangkitan bisa terus berlanjut. Di sisi lain, jiwa Tangsan ternyata sudah berada di tempat yang berbeda. Bahkan Dewa Asura yang berada di tempat ini meminta Tangsan untuk segera naik ke alam dewa. Jika Tangsan menunda waktu, serta tidak pergi bersamanya sampai matahari terbit, maka jiwanya akan benar-benar musnah. Mengingat kalau saat ini Kekaisaran Wuhun masih menjadi ancaman, nyawa Xiaowu juga dalam bahaya, serta semua orang juga menderita karena kematiannya. Tangsan lantas meminta kepada Dewa Asura untuk mengembalikannya ke dunia manusia. Sayangnya, dikarenakan kekuatan Dewa Laut telah menghilang, hal tersebut tidaklah mungkin bisa dilakukan. Tidak lama, proses pembangkitan Tangsan selesai. Semua luka di tubuh Tangsan benar-benar pulih. Meskipun banyak sekali menguras kekuatan roh untuk melakukan proses pembangkitan, bahkan membuat Oscar dan Rongrong harus kehilangan kekuatan roh selama 1 bulan. Tapi mereka tidak menyesal. Selama Tangsan bisa dibangkitkan, hal ini tidaklah ada apa-apanya. Tapi sayang, kenyataan tidak sesuai dengan harapan mereka. Meski luka di tubuh Tangsan telah pulih sepenuhnya, namun tidak ada detak jantung di tubuhnya. Kemungkinan serangan Bibi Dong sebelumnya telah menghancurkan jiwa Tangsan, sehingga tidak bisa dipanggil kembali ke dunia ini, yang artinya proses pembangkitan ini gagal. Menurut kenyataannya, Dewa Laut Tangsan saat ini memanglah benar-benar sudah mati. Jika Tangsan ingin kembali hidup, Dewa Asura bersedia memberikan kekuatannya. Tapi jelas konsekuensinya tidaklah mudah. Tangsan harus kehilangan semua ingatan masa lalunya. Semua perasaan di dunia ini tidak akan menjadi bagian di dalam dirinya lagi. Di dalam hatinya hanya akan tersisa kedewan murni tanpa perasaan sedikit pun.
Hal ini jelas membuat Tang San berada dalam posisi bingung, harus mengambil tawaran ini atau mengabaikannya. Sementara itu, Xiao Wu terlihat sangat terpukul untuk bisa menerima kenyataan bahwa kekasih hatinya benar-benar sudah mati. Sambil menyisir mayat Tang San, Xiao Wu menetapkan keputusan untuk kembali ke medan perang dan menyusul Tang San ke dunia lain. Keputusan ini sesuai dengan janji yang mereka buat untuk selalu bersama selamanya. Mengetahui keputusan yang diambil Xiao Wu, serta melihat sedikit kejadian di masa depan, kalau Xiao Wu mati di tangan Bibi Dong dan perang dimenangkan pihak Kekaisaran Wuhun, membuat Tang San semakin bingung dan panik. Jika dia mengambil tawaran Dewa Asura, semua ingatannya tentang keluarga, rekan, bahkan ingatan dan perasaannya kepada Xiao Wu akan hilang. Tapi jika dia tidak mengambilnya, maka semua orang akan mati sesuai dengan gambaran cermin masa depan. Sampai akhirnya, waktu yang ditentukan Bibi Dong hampir habis. Semua pasukan pihak Tiando tidak ada sedikit pun niat untuk menyerah. Mereka siap bertempur sampai titik darah penghabisan. Mati di medan perang lebih menyenangkan daripada menyerah penuh penyesalan. Tidak ada pilihan lain, tidak ingin melihat orang-orang yang dia sayangi mati sia-sia. Tang San akhirnya setuju untuk menerima tawaran Dewa Asura. Secara bersamaan kekuatan Dewa Asura mulai memasuki tubuhnya. Penampilan Tang San juga mulai berubah. Seluruh tubuhnya diselimuti oleh aura merah darah dengan niat membunuh. Penampilan barunya ini tidak kalah keren dari penampilan Dewa Laut. Tapi konsekuensi yang Tang San terima sama persis seperti perjanjian sebelumnya. Semua cermin ingatan masa lalu Tang San mulai menghilang satu persatu meninggalkan jiwanya. Hanya menyisakan jiwa murni Dewa Asura dengan kekuatan tanpa batas. Kembali ke dunia manusia untuk bergabung dengan tubuh Dewa Lautnya. Kebangkitan Dewa Asura Tang San seketika membuat seluruh medan perang diselimuti oleh aura Dewa Asura. Tekanan yang luar biasa hebat bisa dirasakan di setiap sudut medan perang. Bahkan membuat prajurit Kekaisaran Wuhun tersiksa oleh aura ini. Mereka juga ketakutan mengetahui Tang San kembali muncul di hadapan mereka. Termasuk Dewa Raksasa Bibi Dong. Dia terlihat bingung. Bagaimana mungkin jiwa yang sudah hancur bisa dipulihkan? 奇迹真的降临了。传说是真的。十三哥，三哥复活了！ Di tengah-tengah keterkejutan ini, Tang San tiba-tiba melepaskan serangan. Bahkan hanya dengan serangan sederhana, benteng Jiling hancur berkeping-keping, yang menandakan dahsyatnya kekuatan Dewa Asura. Dengan kekuatan penghancur ini, Dewa Asura memanglah layak menjadi salah satu dari 5 Raja Alam Dewa. Meskipun kebangkitan Tang San menjadi kebahagiaan bagi pihak Tiando, tapi mereka juga merasakan keanehan pada diri Tang San. Dia tidak terlihat seperti Tang San yang mereka kenal sebelumnya. Lebih terlihat dingin penuh dengan niat membunuh. Sebagai orang paling jenius di benua Dolo, Master jelas mengetahui beberapa fakta. Tang San bisa dibangkitkan dan menerobos keterbatasan untuk kembali ke dunia. Pastilah mengorbankan sesuatu hal yang sangat berharga sebagai bayarannya. Terlebih lagi, selain Tang San berhasil bangkit, kekuatan di dalam dirinya juga meningkat. Sehingga membuat Master bertanya-tanya, apakah Tang San berhasil bangkit karena mewarisi kekuatan Dewa Asura? Bahkan Bibi Dong sebagai dewa raksasa saja tidak ada artinya di hadapan Tang San saat ini. Melihat kekuatan yang ditunjukkan Tang San, bahkan Bibi Dong mampu ditekan, membuat Dolo Buaya sedikit cemas. Jika hal ini terus berlanjut, maka Kekaisaran Wuhun akan kalah. Dengan sangat percaya diri, Qian Rensu justru menganggapnya hal sepele. Kalau Bibi Dong tidak bisa mengalahkan Tang San, maka dialah yang akan meneruskan pertarungan untuk membunuh Tang San.
Karena tidak ada pilihan lain, Dolo Buaya akhirnya mengungkapkan fakta masa lalu Bibi Dong, di mana ayah Qian Rensu alias Qian Sunji telah memperkosa Bibi Dong, sehingga lahirlah Qian Rensu dari hasil perbuatan Qian Sunji. Itulah yang membuat Bibi Dong sangat membencinya. Tapi pada dasarnya, Bibi Dong sangatlah menyayangi Qian Rensu. Bahkan Bibi Dong masih mau bertempur untuk kekaisaran Wuhun yang selama ini telah merenggut kehormatannya. Penjelasan Dolo Buaya jelas membuat Qian Rensu merasa sangat terpukul. Ternyata masa lalu Bibi Dong sangat tragis. Sementara itu, Bibi Dong masihlah terlihat kesulitan untuk menghadapi kekuatan Tangshan saat ini. Selain nafas Tangshan sangat lemah, kekuatan mental Bibi Dong juga tidak bisa menargetkannya, sehingga sulit bagi Bibi Dong untuk mengantisipasi gerakan yang akan dilakukan Tangshan. Tapi ketika Tangshan baru saja ingin kembali menyerang, beberapa ingatan tentang Xiao Wu tiba-tiba muncul, sehingga membuatnya merasakan sakit luar biasa. Bahkan di momen ini, Qian Rensu juga terlihat tiba di tempat tersebut dan bersedia untuk bekerja sama dengan Bibi Dong melawan Tangshan. Tapi Qian Rensu menegaskan bahwa tindakannya ini bukan untuk Bibi Dong, melainkan untuk kekaisaran Wuhun. Di momen genting, Xiao Wu tiba tepat waktu untuk memblokir serangan Bibi Dong dengan pedang Dewa Asura. Hal ini jelas membuat Bibi Dong kembali terkejut. Bagaimana mungkin di dalam tubuh Xiao Wu juga ada kekuatan Dewa Asura? Kehadiran Xiao Wu ini jelas membuat Tangshan semakin terpengaruh oleh ingatan masa lalunya. Bahkan secara bertahap ingatan itu semakin jelas, semakin tidak bisa dilupakan. Apalagi semua janji yang pernah dia buat kepada Xiao Wu untuk terus selalu bersama dalam keadaan apapun, siap melindungi Xiao Wu dengan nyawanya. Ingatan-ingatan ini secara bertahap membuat kesadaran Tangshan kembali pulih dan mendapatkan jiwa sejatinya. Janji dan perasaan mereka yang kuat mampu menembus keterbatasan. Nah, di momen ini Xiao Wu akhirnya menyadari ternyata pedang Dewa Asura memilihnya hanya sebagai perantara menyempurnakan kekuatan Dewa Asura di tubuh Tangshan, sehingga mereka berdua bisa selalu bersama dalam kondisi apapun. Garis besarnya, kekuatan Dewa Asura ini ada di dalam diri Xiao Wu dan Tangshan. Jika mereka berdua melakukan fusi roh, maka bisa menghasilkan kekuatan Dewa Asura yang sesungguhnya. Selain itu, Tangshan juga masih bisa menggunakan kekuatan Dewa Lautnya. Bisa dibilang, dua dewa dalam satu tubuh. 这怎么可能？他补全了修罗神旗，怎么可能跟一位神融合？ Setelah kembali mendapatkan kesadaran penuh, Tangshan terlihat semakin muak dengan tindakan Qian Rensu dan Bibi Dong. Sebagai dewa, mereka justru terus-menerus memulai perang hingga menyebabkan makhluk hidup menderita. Oleh sebab itu, dia bertujuan untuk memberikan hukuman kepada ibu dan anak ini. Bahkan Tangshan langsung menggunakan domain alam Dewa Laut untuk membatasi area pertarungan mereka. Meskipun berada dalam kondisi terdesak, Bibi Dong berhasil menyelamatkan Qian Rensu dari domain Dewa Laut Tangshan. Untuk menciptakan pertempuran yang adil, Tangshan tanpa terduga menggunakan kekuatan Dewa Asura dan Dewa Laut secara bersamaan. Hal ini dia lakukan juga untuk memisahkan dewa ibu dan anak ini dari tempat yang sama. Melihat hal itu, Qian Rensu lantas menggunakan domain Dewa Malaikat miliknya, sehingga membatasi pergerakan Tangshan. Sedangkan Bibi Dong bersiap-siap merilis domain Dewa Kegelapan miliknya yang disebut teknik neraka raksasa. Melihat Tangshan berhasil melepaskan diri dari domainnya, Bibi Dong yang sudah menunggunya sejak awal pertarungan,
tanpa pikir panjang menyerang Tangsan dengan teknik neraka raksasa miliknya. Menyadari jika teknik ilusi Bibidong mengancam nyawanya, Tangsan merilis teknik kehampaan tanpa jejak yang bertujuan untuk melepaskan diri dari ilusi Bibidong. Dan benar saja, selain berhasil menghancurkan ilusi Bibidong, Tangsan kembali membawa Qianrensu dan Bibidong masuk ke dalam domain Dewa Asura. Meski Qianrensu dan Bibidong menyerang Tangsan secara bersamaan, tapi sayang domain Dewa Asura mampu menekan kekuatan mereka berdua, sehingga hal tersebut membuat Tangsan berada di atas angin. Bahkan dengan kekuatan Dewa Asura, Tangsan kembali menyerang Qianrensu bersama Bibidong. Meski seorang manusia hanya bisa mewarisi dan memiliki kekuatan satu dewa, tapi dengan adanya Xiao Wu yang memiliki pedang Dewa Asura di tubuhnya, mereka berdua mampu menciptakan teknik fusi roh yang sempurna, sehingga mampu menghindari benturan kekuatan dua dewa di dalam dirinya. Selain menciptakan kekuatan menakutkan, teknik ini juga bisa dibilang sebagai teknik paling mematikan yang belum pernah ada di benua Dolo. Garis besarnya, hal ini merupakan sebuah keajaiban. Satu dewa memiliki dua kekuatan dewa sekaligus. Tidak lama, ketika kekuatan Dewa Laut dan Pedang Asura digabungkan, hal itu mampu membentuk sebuah serangan yang sangat dahsyat. Bahkan kekuatan surgawi yang dihasilkan tidak mampu diblokir oleh Bibidong dan Qianrensu, sehingga memaksa mereka berdua menjauh dari lokasi tersebut. Meski Qianrensu dan Bibidong kembali merilis kekuatan surgawi mereka masing-masing untuk menahan pedang iblis Dewa Asura, tapi naas hal ini masih belum cukup. Bahkan melihat Qianrensu di ambang kematian, Bibidong sebagai seorang ibu secara nekat mengorbankan nyawanya demi menyelamatkan Qianrensu. Dan tiba-tiba kejadian ini jelas membuat Kaisar Xiubeng langsung mengangkat pedangnya dan beranggapan jika pertempuran ini dimenangkan oleh pihak kerajaan Tiando. Sedangkan 6 Moses Rex langsung memeluk Tangsan. Bersamaan dengan hal ini, Bibidong yang tidak memiliki kekuatan lagi menyatakan jika Tangsan telah menang. Pengorbanan Bibidong seketika bikin Qianrensu semakin terpukul. Pasalnya, bukankah Bibidong sangat membencinya? Tapi kenapa Bibidong menyelamatkan hidupnya? Sebelum wafat, Bibidong mengatakan hal ini sebagai tanda minta maafnya karena belum bisa menjadi ibu yang baik, dan berharap jika putrinya bisa hidup lebih baik di masa depan. Tidak berselang lama, Grandmaster terlihat menghampiri Bibidong. Meski Bibidong menyadari kalau Master pastilah membencinya atas semua tindakan yang sudah dia lakukan. Namun sampai kapanpun, Master adalah cinta dalam hatinya. Alasan Bibidong saat itu tidak menemui Master saat pesta lampu lampion. Ternyata dia dipenjara oleh gurunya sendiri alias Qian Sunji. Bahkan melakukan tindakan asusila kepadanya. Sebagai buktinya, adalah putri yang saat ini berada di depan matanya. Ucapan itu jelas membuat Master terpukul bukan main. Kenapa Bibidong tidak mengatakan hal ini sejak awal? Bibidong beralasan, sejak kejadian itu, dirinya telah berubah drastis saat dia membunuh Qian Sunji. Bibidong yang dulu telah lama mati, bahkan berniat untuk menghancurkan seluruh dataran Dolo untuk membayar penderitaannya. Singkatnya, setelah perang besar berakhir dan Bibidong koit untuk selamanya, Kaisar Xiubeng terlihat mendatangi Dewa Laut Tangsan, serta berniat untuk memberikan tahta kerajaan Tiando kepadanya. Akan tetapi Tangsan menolaknya. Pasalnya dia tidaklah menginginkan kekuasaan dan kehormatan. Namun jika Xiubeng memanglah tulus ingin berterima kasih,
Maka Tangshan memintanya untuk berjanji 3 hal. Pertama, tidak boleh menindas penduduk Kekaisaran Wuhun. Kedua, dalam waktu 10 tahun, tidak boleh mengadakan perang dengan kerajaan Xinglo. Yang terakhir, Xiu Beng haruslah mengandalkan dirinya sendiri mulai saat ini. Pasalnya, sebagai seorang dewa, Tangshan tidak boleh lagi ikut campur urusan dunia manusia. 就会踏上我自己的旅途。 Di sisi lain, seorang bocil bertanya kepada kakek Jack, kenapa desa roh mulia mereka digantikan menjadi desa surgawi? Kakek Jack mengatakan, karena desa mereka telah melahirkan seorang dewa. Sementara itu, ketika para lelaki anggota Moses Rek terlihat sedang mempersiapkan diri untuk melakukan acara pernikahan massal, mereka terlihat ingin mengintip pengantin wanita. Tiba-tiba... 小三，你也要应承，不能在婚礼前见新娘。 Semua orang terlihat antusias untuk menyaksikan pernikahan 7 monster Shrek. Bahkan pernikahan tersebut dihadiri Dewa Asura, Dewa Laut, Dewa Makanan, dan Dewi 9 Warna. Selain Tangshan dengan Xiaowu telah resmi menjadi sepasang suami istri, Rongrong dan Oscar juga terlihat bahagia atas pernikahannya. Sedangkan Mo Hung Jun dan Xiang Xiang benar-benar tidak menyangka kalau mereka berdua akhirnya resmi menikah. Sementara Dai Mubai dan Zhu Jing tidak bisa menahan rasa kebahagiaan di mata mereka. Setelah acara pernikahan selesai, Dewa Asura terlihat menghampiri Tangshan, di mana dia memintanya untuk bergabung dengan Komite Alam Dewa, mengambil posisi Dewa Penegak Hukum dan Raja Dewa. Pasalnya Dewa Asura memiliki niat untuk berkeliling alam semesta. Keputusan Dewa Asura ini didukung oleh Dewa Laut, di mana Tangshan bisa memimpin alam dewa sebagai Dewa Laut dan Dewa Asura. Tamat, ending yang sangat membagongkan ya guys ya. Nah guys, begitulah alur cerita movie Soul Land remake-nya. Gimana? Udah menemukan perbedaannya? Pasti udah lah ya. Ya menurut Mimin sih perubahannya nggak terlalu banyak, tapi lebih mirip versi novel daripada movie sebelumnya. Jadi bukan dirubah ya guys ya, tapi cuma ditambahkan beberapa adegan saja. Seperti masa lalu Bibi Dong yang terungkap, pesan Tangshan kepada Xiu Beng, pemberian cincin roh dewa kepada Ji Xiang, dan beberapa teknik baku hantam Tangshan dan Qian Rensu. Selebihnya sih masih sama dan gak ada di novelnya. Seperti mayat hidup itu sebenarnya adegan gak ada di novel, tapi kemungkinan memanglah sengaja dibuat seperti itu untuk pewarisan dewa raksasanya. Pasalnya, di novel pewarisan Bibi Dong tidaklah dijelaskan. Ya kita kasih apresiasi buat pihak studio yang sudah mencoba menghibur kita ya guys ya. Kita harus sering menghargai karya orang lain daripada memprotesnya. Karena proses pembuatan pastilah tidak segampang seperti yang kita bayangkan. So, jadi mulai saat ini, mulailah berpikir dewasa, selalu menghargai setiap karya dan pendapat orang lain. Oke lah, segitu dulu untuk pembahasan kali ini. Makasih banyak yang udah nonton dan nyimak sampai habis. Di sini Frank pamit, sampai jumpa lagi di channel Cok Santuy, and bye-bye. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some modestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages, a vacant modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help, I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love
the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a